Kemudian saya ngusulin kemarin Pak, saya nggak tahu udah diketuk atau belum ketua, supaya petugas haji itu lebih banyak dari tentara saja. Kalau minimal 50% malah saya usul kemarin itu. Tentara, polisi ya gabung, ditambah satu lagi yang kesehatan. Karena kalau tentara nggak ada takutnya Pak, memang petarung pejuang begitu. Mungkin itu ada beda-beda pendapat di situ, tapi saya selalu mengusulkan itu karena apa? Petugas haji itu jangan sampai dia jadi petugas malah justru naik haji. Sahabat-sahabat semua, kita mulai dengan satu kabar penting yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat. Di balik persiapan panjang menuju musim haji 2026, ternyata ada perubahan besar yang sedang berlangsung. Proses seleksi petugas haji tahun depan sudah resmi dimulai, dan kabar mengejutkannya adalah kuota petugas dari TNI dan Polri akan ditambah secara signifikan. Ini bukan sekadar keputusan administratif biasa, tetapi merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat keamanan dan kenyamanan jamaah Indonesia di Tanah Suci. Pertanyaannya, mengapa sampai ada penambahan petugas keamanan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik proses seleksi ini? Dan apakah syarat-syarat untuk menjadi petugas haji tahun 2026 semakin ketat? Inilah yang membuat pembahasan ini menjadi sangat menarik. Banyak calon pendaftar, para pembimbing, hingga masyarakat umum penasaran, siapa saja yang bisa lolos? Apa perbedaan seleksi tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan bagaimana peran TNI Polri dalam penyelenggaraan haji nanti? Melalui video ini, kita akan mengurai satu persatu fakta pentingnya, agar semua sahabat bisa memahami gambaran besar yang sedang terjadi. Karena menjadi petugas haji bukan hanya soal tugas, tetapi soal kehormatan untuk melayani tamu-tamu Allah. Proses seleksi petugas haji tahun 2026 saat ini sedang memasuki fase penting. Kementerian Haji membuka pendaftaran untuk berbagai formasi, termasuk petugas penyelenggara ibadah haji PPIH pusat dan daerah. Pembukaan pendaftaran yang dimulai sejak tanggal 8 menjadi penanda bahwa seluruh tahapan mulai bergerak secara resmi dan serentak. Para calon petugas kini mulai menyiapkan berkas, mengikuti proses verifikasi, hingga melakukan persiapan untuk seleksi kompetensi yang meliputi administrasi, tes pengetahuan haji, hingga kemampuan pelayanan kepada jamaah. Namun, tidak semua wilayah dapat mengikuti tahapan seleksi sesuai jadwal awal. Terdapat 3 provinsi yang saat ini menghadapi cobaan besar, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi di ketiga wilayah tersebut membuat Kementerian Haji harus mengambil keputusan untuk menangguhkan proses seleksi sementara waktu. Penundaan ini dilakukan demi keamanan, kenyamanan, dan kesiapan para peserta. Seleksi hanya akan dilanjutkan ketika keadaan benar-benar pulih dan seluruh persyaratan teknis dapat dipenuhi dengan baik. Penundaan ini bukan sekadar administratif, tetapi juga menunjukkan bahwa seleksi petugas haji memerlukan kesiapan penuh dari peserta dan penyelenggara. Sebab petugas haji bukan jabatan biasa, mereka memikul tanggung jawab besar mulai dari membantu ibadah jamaah, menangani kondisi darurat, hingga memberikan layanan terbaik di tengah padatnya pelaksanaan haji. Dengan demikian, proses seleksi yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan mempertimbangkan kondisi daerah menjadi sangat penting, demi memastikan bahwa jamaah haji Indonesia nantinya dilayani oleh orang-orang yang benar-benar siap. Salah satu informasi paling menonjol dalam penyelenggaraan haji 2026 adalah keputusan pemerintah untuk menambah jumlah petugas dari unsur TNI dan Polri. Penambahan ini bukan keputusan kecil, ini adalah kebijakan strategis yang langsung diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Lalu, mengapa keberadaan TNI dan Polri begitu penting dalam penyelenggaraan ibadah haji? Karena mereka memiliki fungsi vital sebagai pelindung dan penjaga keamanan jamaah Indonesia di Tanah Suci. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jamaah Indonesia terus meningkat, dan tantangan di lapangan pun semakin kompleks, mulai dari kerumunan yang tidak terkontrol, kondisi darurat kesehatan, hingga potensi risiko keamanan yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Dengan penambahan kuota ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lebih kondusif dan aman, terutama pada titik-titik krusial seperti Arafah, Musdalifah, Mina, serta area tawaf dan sa'i. Petugas TNI dan Polri tidak hanya bersiaga, tetapi juga membantu mengatur arus jamaah, merespons situasi darurat, hingga menjadi penghubung komunikasi ketika terjadi insiden. Penambahan jumlah petugas keamanan juga menjadi bentuk peningkatan kualitas pelayanan haji. Tujuannya sederhana tetapi sangat penting. Jamaah dapat beribadah dengan lebih tenang tanpa harus khawatir terhadap kondisi sekitar. Kebijakan ini diharapkan membuat Haji 2026 lebih tertib, lebih aman, dan lebih manusiawi, sehingga jamaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan nyaman di seluruh rangkaian manasik. Salah satu isu yang paling banyak menyita perhatian dalam proses seleksi petugas haji 2026 adalah syarat rekomendasi dari Ormas Islam atau Lembaga Pendidikan Islam. Syarat ini menjadi topik hangat di media sosial, terutama karena banyak calon pendaftar menganggap ketentuan tersebut memberatkan dan membuat proses seleksi terlihat tidak ramah bagi masyarakat umum. Namun faktanya, syarat rekomendasi ini bukan aturan baru. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Hanya saja, pada tahun 2026 ada pengetatan dalam proses verifikasi yang membuat prosesnya lebih sulit. Tahun ini, pemerintah mewajibkan bahwa rekomendasi harus ditandatangani oleh pengurus tingkat pusat, bukan lagi pengurus daerah. Artinya, jika rekomendasi berasal dari organisasi seperti PBNU, Muhammadiyah, Aisyah, Persis, atau lembaga-lembaga Islam besar lainnya, maka dokumennya harus disahkan langsung oleh pimpinan pusat organisasi tersebut. Hal ini diberlakukan karena pada tahun-tahun sebelumnya, banyak rekomendasi dari pengurus daerah yang gagal diverifikasi dan menimbulkan masalah administratif dalam proses seleksi. Meskipun terlihat rumit, aturan ini sebenarnya memiliki tujuan penting. Pemerintah ingin memastikan bahwa calon petugas haji yang mendaftar adalah orang-orang yang benar-benar kompeten, aktif, dan diakui kualitasnya oleh organisasi tempat mereka bernaung. Ormas besar pun tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi, karena itu menyangkut nama baik organisasi. Hanya kader-kader terbaik yang biasanya direkomendasikan. Dengan kata lain, polemik ini muncul bukan karena persyaratannya baru, tetapi karena pengetatan mekanisme verifikasi yang membuat prosesnya lebih selektif. Namun selektifnya proses ini justru menjadi jaminan bahwa petugas haji yang terpilih adalah mereka yang profesional, berpengalaman, dan siap mengabdi dengan sepenuh hati sebagai pelayan tamu Allah. Salah satu persyaratan yang paling banyak diperbincangkan dalam seleksi petugas haji 2026 adalah keharusan mendapatkan rekomendasi dari Ormas Islam tingkat pusat seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, Aisyah, atau lembaga pendidikan Islam besar seperti pesantren. Banyak yang bertanya, kenapa harus dari pusat, kenapa tidak cukup rekomendasi dari daerah? Jawabannya sederhana, jaminan kualitas, kompetensi, dan integritas. Organisasi Islam tingkat pusat memiliki standar yang sangat ketat dalam mengeluarkan rekomendasi. Mereka tidak akan sembarangan menunjuk seseorang, karena setiap nama yang mereka kirim mencerminkan nama baik organisasi itu sendiri. Hanya kader-kader terbaik yang biasanya direkomendasikan. Dengan kata lain, polemik ini muncul bukan karena persyaratannya baru, tetapi karena pengetatan mekanisme verifikasi yang membuat prosesnya lebih selektif. Namun selektifnya proses ini justru menjadi jaminan bahwa petugas haji yang terpilih adalah mereka yang profesional, berpengalaman, dan siap mengabdi dengan sepenuh hati sebagai pelayan tamu Allah. Salah satu persyaratan yang paling banyak diperbincangkan dalam seleksi petugas haji 2026 adalah keharusan mendapatkan rekomendasi dari Ormas Islam tingkat pusat seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, Aisyah, atau lembaga pendidikan Islam besar seperti pesantren. Banyak yang bertanya, kenapa harus dari pusat, kenapa tidak cukup rekomendasi dari daerah? Jawabannya sederhana, jaminan kualitas, kompetensi, dan integritas.
Organisasi Islam tingkat pusat memiliki standar yang sangat ketat dalam mengeluarkan rekomendasi. Mereka tidak akan sembarangan menunjuk seseorang, karena setiap nama yang mereka kirim mencerminkan nama baik organisasi itu sendiri. Dengan demikian, kader yang direkomendasikan biasanya adalah mereka yang telah teruji, aktif berorganisasi, memiliki pengalaman membina masyarakat, memahami ilmu agama, dan benar-benar paham manasik haji serta tugas pelayanan jamaah. Selain itu, rekomendasi dari pusat juga memudahkan Kementerian Haji dalam proses verifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak rekomendasi dari tingkat daerah yang gagal diverifikasi, baik karena administrasi kurang lengkap, tanda tangan tidak sesuai, atau lembaga penerbit tidak memenuhi syarat formal. Dengan sentralisasi rekomendasi di tingkat pusat, potensi masalah ini bisa ditekan secara signifikan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa petugas haji yang diterima benar-benar kompeten, bukan hanya sekedar ingin berangkat. Karena tugas mereka bukan main-main, membimbing jamaah haji berarti membimbing ibadah yang merupakan puncak perjalanan spiritual seorang muslim. Maka, hanya mereka yang diakui kualitasnya oleh ormas besar dan lembaga resmi yang dianggap layak untuk memikul amanah ini. Pada dasarnya, kesempatan menjadi petugas haji 2026 terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan resmi. Namun, meskipun terlihat sederhana, prosesnya tidak sesederhana mendaftar lalu menunggu hasil. Ada standar kompetensi dan integritas yang benar-benar diperhatikan oleh Kementerian Haji agar jamaah Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama berada di Tanah Suci. Siapa saja yang boleh mendaftar? Pertama, mereka yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang pelayanan jamaah, terutama terkait manasik haji dan umroh. Karena tugas utama petugas bukan sekedar hadir, tetapi membimbing, mengarahkan, dan memastikan jamaah menjalankan rangkaian ibadah dengan benar serta aman. Kedua, calon petugas harus memiliki rekomendasi dari organisasi masyarakat Islam atau yayasan pendidikan Islam yang kredibel. Rekomendasi ini bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi bukti bahwa calon tersebut dikenal memiliki dedikasi, pemahaman agama, kemampuan sosial, dan rekam jejak baik dalam kegiatan keagamaan maupun kemasyarakatan. Itulah sebabnya, rekomendasi hanya diterima jika ditandatangani oleh tingkat pusat, seperti PBNU, Muhammadiyah, Persis, Aisyah, atau lembaga pendidikan besar. Tujuannya agar proses verifikasi lebih akurat dan kualitas kandidat lebih terjamin. Ketiga, petugas haji harus siap bekerja secara profesional, memiliki komitmen kuat untuk melayani, mampu bekerja dalam tekanan, dan bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dengan jujur dan disiplin. Mereka bukan hanya peserta, tetapi pelayan tamu Allah, sehingga mentalitas melayani menjadi syarat utama. Pada akhirnya, kesempatan terbuka untuk semua, namun yang terpilih hanyalah mereka yang siap mengabdi sepenuh hati. Akhirnya, kita berharap proses seleksi petugas haji 2026 berjalan lancar. Semoga siapapun yang terpilih, mereka adalah orang-orang terbaik yang siap menjaga keamanan, membimbing ibadah, dan melayani jamaah dengan niat tulus. Mereka bukan hanya petugas, tapi pelayan tamu Allah, posisi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.